Cerita menampilkan planet Juran. Di planet Juran, tiba-tiba ada kroco-kroco Absolutian muncul dan menyerang Lidorias. Untung saja di sana ada Cosmos, dan Cosmos pun melindungi Lidorias. Cosmos menyuruh mereka untuk berhenti dan menanyakan mereka ingin apa, dan para Absolutian pun menyatakan dia adalah legendaris, kekuatan legendaris. Cosmos menyadari itu adalah legend dan saga, jadi bagiannya. Pertarungan pun tak bisa dihindari. Linknya ada di deskripsi jika kalian ingin melihatnya. Singkatnya, Cosmos pun menang hanya dengan menggunakan 3 form saja, yaitu Luna Mode, Corona Mode, dan Eclipse Mode. Beralih ke Zero, dia menjelaskan Ultra yang berjuang demi kedamaian alam semesta, yaitu Ginga sampai dengan Grigio, atau bisa disebut New Zen. Dia juga menjelaskan ancaman baru rumah mereka, yaitu Negeri Cahaya, yaitu Tartarus, yang bisa melewati dimensi dan menemukan Ultraman sebelum jatuh kegelapan, yaitu Belial dan Tregir. Dan dia menangkap Yulian dan menanya di kerajaan sampai Negeri Cahaya diserahkan. Di dalam dimensi Narak, dia menemukan Ultraman misterius dan prolog pun dimulai. Di Negeri Cahaya, para Ultra yang berjuang sebelumnya telah kembali. Ekti pun menyalahkan dirinya. Jovi membantah hal tersebut dan harus fokus pada apa yang harus dilakukan. Ibu Ultra menanyakan apa yang harus dilakukan. Ayah Ultra menjawab menyerah bukanlah pilihan. Taro mengusulkan misi penyelamatan Yulian. Ikari menyarankan mereka harus berhati-hati dan berpikir, jika tidak, misi ini akan mustahil. Mebius menyinggung teknologi mereka sedang rusak karena Genegard. Jovi meminta bantuan kepada Melos untuk hal itu. Ada 3 strategi. Yang pertama, memperbanyak Liga Ultra yang dipimpin oleh Tri-Squad. Penyelamatan Yulian dipimpin oleh Melos. Ekti pun mengandalkan kepadanya. Pasukan pertahanan akan melacak para Absolutian. Ribut pun ikut. Jonias akan bertugas sebagai taktik tempur. Mebius akan ikut untuk melatih para pejuang baru. Grigio juga ikut dan ingin berlatih. Jovi dan Taro akan pergi ke planet King untuk meminta bantuan. Taro bingung bagaimana ke sana. Ternyata King bisa membuka gerbang untuk mereka masuk. Di kerajaan, Belial tidak suka dengan tempat ini karena membuat matanya sakit. Tregir merasa energi ini mirip dengan Plasma Spark dan Tartarus membenarkannya. Tartarus menjelaskan mereka berevolusi layaknya Ultra. Namun energi terlalu tinggi dan sulit untuk dikendalikan bahkan dengan Eldora Tower, dan akan segera runtuh. Inilah alasan Tartarus ingin Negeri Cahaya, mereka butuh rumah baru. Belial pun tidak peduli dengan hal ini. Tiba-tiba Titan dan Diavolo datang dan marah-marah, dan Tregir menanggapi dengan sambutan yang hangat. Dan Tartarus menghentikan mereka berdua. Dan mereka berdua ini akan mengisi dengan partikel absolut yang lebih banyak lagi. Di Narak, ternyata Yulian mengenal Ultraman tersebut dengan melihat tato yang ada pada tubuhnya yang berasal dari D60. Di tempat latihan, Jonias memikirkan bagaimana cara mengalahkan mereka. Zero pun datang dan ingin berlatih dengannya. Di King Cave, Zofi sedang melapor. Di sana juga ada King, Leo, dan Astra. King ingin mencegah pertarungan ini. Leo dan Astra pun ingin membantu mereka. Dan King memberikan pada harapan pada para Ultra. Dan film pun bersambung. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Alur prolog ya, ini baru prolog, belum cerita utamanya. Masih ada cerita utamanya dan akan dirilis oleh Suburaya. Linknya ada di deskripsi ya. Dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Dukung juga channel Suburaya ya. Linknya juga ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa di cerita utamanya dan entah kapan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.